Oke, selamat siang. Saya akan menjelaskan bagaimana praktikum iktiologi tentang belajar mendeskripsi spesies ikan. Jadi beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan adalah penuntun praktikum beserta lembar kerja di bagian belakang. Ada 2 halaman. Kemudian pakaian atau jas lab. Selanjutnya adalah ikan terpilih. Jadi usahakan memilih ikan. Ini saya baru pulang pasar. Ikan satu tempat ini 20.000 beberapa jenis, dan usahakan pilih ukuran ikan di bawah 20 cm. Ini supaya waktu ikan dikasih masuk di dalam botol sampel itu semuanya masuk full dan terendam sempurna dengan alkohol 70%. Bahan selanjutnya adalah botol kosong. Ini hanya contoh saja, sebaiknya gunakan Maxim Cream. Creamer untuk kopi itu yang lebih bagus, sekitar 150 ml ya, agak tinggi. Kemudian kertas label, dan label ini untuk pelebelan terakhir di botol sampel. Kemudian alkohol 70% ya, seperti ini. Kemudian penggaris atau mistar ini ya, penggaris atau mistar. Kemudian HP ya, atau kamera digunakan untuk potret ikan. Selanjutnya jarum pentul secukupnya, dan yang terakhir itu tisu basah dan tisu kering. Jadi langkah-langkah setelah ikan dipilih di pasar, pilihlah ikan yang paling unik ya. Yang saudara-saudara melihat ikan yang paling unik, itu yang dipilih. Ini beberapa contoh ikan yang unik yang bisa dipilih dan ukurannya di bawah 25 cm ya. Kemudian langkah yang pertama untuk mendeskripsikan spesies ikan, saudara-saudara perlu meng-cross check nama lokal ikan ini apa. Kemudian dari nama lokal tersebut dicari di Google ya, nama latinnya. Dari nama latin itu kemudian dilihat kembali ke Fishbase, isi marga dan spesies, lalu ditekan enter, akan muncul foto atau gambar ikan. Dipastikan dicocokkan dari gambarnya itu apakah sama atau tidak. Kalau tidak, dicari lagi sampai cocok dengan hasil ikan yang terpilih. Kemudian pastikan bahwa nama ilmiah itu nama marga, spesies, kemudian penemu dan tahun. Di Fishbase itu jelas tertulis di situ. Langkah yang selanjutnya adalah ikan ini difoto sejajar mistar, mulai dari nol, dari ukuran ujung mulut, kemudian difoto. Pastikan posisi HP sejajar, ada mistar di bawah, semua sirip terentang sempurna, dijepret. Pastikan jepretnya bagus, ada background yang baik ya. Itu untuk mengisi lembar kerja yang pertama. Silakan foto ikan, semua sirip terentang dengan bantuan jarum pentul. Jadi semua sirip-sirip ikan dipastikan terbuka, dibuka dari yang paling belakang sampai depan. Kemudian ini sirip punggung, ini sirip ekor, ini sirip anal, ini sirip perut, ini sirip dada ya. Pastikan semua terbuka sempurna. Selanjutnya setelah foto ikan yang pertama, dikasih nanti di scroll, dikasih masuk, diedit, dikasih masuk di lembar pertama ini. Pastikan latar belakangnya hitam atau putih. Ini latar belakang hijau karena mudah untuk disesuaikan backgroundnya. Selanjutnya kita mengukur variabel morfometrik. Morfometrik itu
point to point, misalnya panjang total. Panjang total itu dari ujung mulut sampai di ujung ekor bagian belakang. Kita ukur ya, kita ukur misalnya panjangnya 22 cm ya, kita tulis di sini 22 cm. 22 koma, sebenarnya sebaiknya pilih satu digit di belakang koma. Misalnya tadi 22 dilihat kira-kira berapa digit ya, 22 dilihat berapa digit belakang koma. Oh sorry, bukan 22 tapi 21, di sini komanya 4. Jadi 22,4 di atas sudah tertulis centimeter. Kemudian panjang cagak, kalau ikan tipe ini tidak punya cagaknya. Cagak itu lekuk ekor yang paling dalam. Kalau yang ini ada cagaknya, dari ujung mulut sampai lekukan ekor yang paling dalam, itu panjang cagak. Kalau ini bentuk ekornya bundar, jadi tidak ada cagak. Kalau ini datar, ya. Kalau panjang standar, itu dari ujung mulut sampai di pangkal sirip ekor. Ya, di sini. Jadi kita ukur dari ujung mulut sampai di panjang standar. Panjang itu namanya panjang standar, panjang total dari ujung mulut sampai panjang total ujung ekor yang paling luar, dan panjang cagak itu dari ujung mulut sampai di lekuk ekor yang paling dalam. Ya. Kemudian panjang sirip punggung itu dari pangkal sirip yang paling dalam diukur ke tinggi sirip punggung yang paling tertinggi ya, misalnya dari sini sampai sini. Itu untuk X4. Panjang sirip dada dari pangkalnya ke ujung yang paling terluar. Kemudian X6, panjang sirip ekor dari pangkal dasar sampai di ujung, kita catat. Kemudian panjang sirip dubur, ini dubur atau anal, dari ujung dasar cari yang paling panjang. Kemudian jarak sirip punggung dengan ujung kepala, sirip punggung dengan ujung kepala, ini sirip punggung sampai ujung kepala kita ukur ya. Kemudian panjang dasar sirip punggung, panjang dasar semua dasar sirip punggung ini kita ukur karena setiap ikan punya panjang dasarnya berbeda-beda. Ini pendek, sedangkan ini cukup panjang ya. Kemudian panjang dasar sirip dada, ini panjang dasar sirip dada. Kemudian tinggi badan maksimum. Tinggi badan maksimum itu lihat dari bawah perut sampai di sirip punggung ini, mana yang paling tinggi, itu yang diukur. Ya, itu yang diukur. Misalnya ini yang diukur ya. Kemudian tinggi batang ekor, ini tinggi batang ekor, kita ukur tinggi batang ekor. Oke. Kemudian diameter mata, ukur diameter mata. Semua misalnya ini lebih besar diameter matanya. Selanjutnya panjang kepala belakang mata. Jadi panjang kepala belakang mata, panjang kepala, kalau panjang kepala itu dari ujung mulut sampai di belakang insang ini. Tapi kalau panjang kepala depan mata berarti dari ujung mulut sampai ujung mata bagian depan. Selanjutnya panjang kepala, lebar bukaan mulut, kita buka mulutnya, kita ukur ya, point to point berapa ya, itu dicatat. Kemudian lingkar badan, kita bisa gunakan tali. Kalau kita tutup siripnya, misalnya ini kita gunakan tali, kita lingkar seperti lingkar pinggang, kemudian kita buka di atas pistar supaya kita tahu berapa lingkar badan ikan tersebut. Selanjutnya kita mengukur
Nah, itu parameter morfometrik untuk X1 sampai X8 selesai. Kita mencatat, ya, pastikan bahwa ada satu digit di belakang koma, seperti 22,1 atau 23,4 dan sebagainya. Itu parameter morfometrik point to point selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke menghitung meristik. Menghitung meristik itu adalah kita menghitung sirip keras dan sirip lunak. Ya. Kalau sirip keras itu pakai ditulis dengan angka Romawi, ya misalnya kalau 1 kita pakai 1 angka Romawi. Tapi kalau misalnya itu kalau misalnya jumlahnya ada 9, berarti kita pakai 9 angka Romawi. Kalau dia jari-jari keras itu ditandai dengan punya tulangnya itu 1 saja, tegak lurus. Ya. Sedangkan kalau lunak itu bagian pangkal itu 1, tapi bagian atas itu bercabang. Jadi dia seperti ikan ini, misalnya. Nah, ini kalau di bagian atas ada cabangnya, itu berarti lunak. Ya. Jangan kita hitung cabangnya, kita hitung dari pangkalnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung pangkalnya keliru, kita harus hitung kalau kita hitung cabangnya itu keliru, kita harus hitung di pangkalnya. Seterusnya, ya, kalau kita hitung berarti kita pakai rumus. Misalnya kalau sirip punggung, ya kalau ini sirip punggung itu pakai kode D atau dorsal. Ya, jadi kalau misalnya di sini sirip kerasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti D 11 angka Romawi, ya. Kalau lunak berarti kita hitung lagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita pakai angka biasa. 17 biasa. Ya. Jadi caranya begitu. Dorsal 11 angka Romawi itu berarti sirip yang di sirip punggung yang keras itu ada 11, yang lunak itu ada 17. Sama dengan sirip dubur atau sirip anal, kita lihat yang keras ada berapa? 1, 2. 2. Berarti kita pakai kode A 2 angka Romawi. Ya, kemudian lunaknya berapa kita hitung. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti A 2, 11. Itu artinya di sirip anal itu ada 2 sirip yang keras, sedangkan 11 yang lunak. Selanjutnya setelah menghitung sirip dorsal atau punggung, dubur atau anal, kita menghitung juga sirip dada. Perhatikan bahwa sirip dada di sini tidak ada yang keras, semua lunak. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti kita pakai sirip dada itu pektoral atau kodenya P. Berarti tadi ada 12. Ya, pektoral 12 biasa. Kalau misalnya kesulitan untuk menghitung siripnya, kita bisa bantuan senter untuk melihat. Nah, ini kan lebih jelas terlihat. Jangan hitung di ujungnya karena ujungnya bercabang, kita hitung di pangkalnya. Ya, hitung pangkalnya karena ini semua lunak, berarti kita tulis pakai angka biasa. Untuk sirip dada atau pektoral. Selanjutnya yang terakhir adalah sirip perut atau ventral. Jadi kita pakai kode V ya, kita pakai kode V, kita pastikan
Wah, ini lunak, tidak keras. Kita lihat, ada keras tidak? Nah, ada satu, ya. Berarti satu ventral, satu. Ya, lunak berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 ya, 4. Berarti satu biasa, ventralnya itu kita kasih kode F1 dan 4. Itu artinya yang kerasnya ada 1, yang lunaknya ada 4. Berarti meristik selesai. Meristik itu kita menghitung jari-jari lunak dan jari-jari keras. Jari-jari keras yang Romawi itu dan jari-jari lunak yang angka biasa. Selanjutnya, kita mulai mendeskripsikan bentuk, posisi, dan warna. Misalnya bentuk tubuh. Ikan ini bentuk tubuhnya apa? Kita lihat di bagian penuntun praktikum. Bentuk tubuhnya itu kita lihat di halaman sebelumnya, di rincian praktikum ini. Kita lihat bentuk tubuhnya, ada beberapa bentuk tubuh. Nah, seperti ini bentuk tubuh, ada kompreset dan selanjutnya. Ikan ini kira-kira bentuk yang mana? Kita pilih. Oke, untuk bentuk tubuhnya ya. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang kita mau kerjakan. Setelah bentuk tubuh, posisi mulut. Posisi mulutnya bagaimana? Oh, ternyata kita amati dia sejajar atau mulut bawah lebih panjang. Kita lihat, coba kita tutup mulutnya. Oh, berarti mulut bawah lebih panjang. Kita lihat di bagian penuntun ini, posisinya yang mana? Kalau sejajar, terminal. Kalau di bawah lebih pendek, subtermal, maaf. Ya, kalau yang bagian bawahnya lebih panjang, superior. Kalau bagian bawah lebih pendek, inferior. Kita kasih lihat ikan yang kita praktikum, kita lihat posisi mulut ikan kita yang mana, kita beri penjelasan. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang mau kita kerjakan. Bentuk gigi. Bentuk gigi di sini ada yang mana bentuk giginya? Ya, ini bentuk gigi. Kita coba raba di bagian ini. Kita lihat, kita amati, lalu kita lihat di penuntun praktikum bentuk gigi ikan kita yang mana. Kalau sudah, misalnya bentuknya seperti konikal, kita kasih nama konikal ya. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang harus kita kerjakan. Bentuk sisik, kita ambil satu sisik ikan ya, kita ambil satu sisik ikan. Kita lihat sisiknya agak besar, misalnya lepas satu sisik ya, ini ya contoh. Nah, sudah ada sisik nih. Oke, kita taruh di bawah senter misalnya. Kita amati ikan kita, sisiknya bentuk bagaimana. Ikan kita bentuknya seperti apa ya. Kita lihat, oh kita amati, oh bentuknya seperti ini ya. Kita lihat di penuntun praktikum, sisik ikan kita itu yang mana, seperti yang mana. Ini ada bentuk-bentuk, ada sikloid, ada stenoid. Nah, kita lihat ya, ikan kita yang mana sisiknya, kita beri catatan. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang harus kita kerjakan. Posisi sirip perut terhadap sirip dada. Ini sirip perut ya, ini sirip dada. Posisinya bagaimana? Dia sejajar atau lebih ke belakang, atau panjang ke belakang, atau bagian depan. Ada namanya, kita lihat di penuntun praktikum seperti ini. Jadi kalau misalnya dia tidak terlalu jauh, namanya apa? Abdominal. Kalau dia sejajar, toracik. Kalau dia tidak terlalu jauh, ini agak jauh yang abdominal tadi. Kalau tidak terlalu jauh, subabdominal.
Kemudian kalau dia lebih panjang ke depan, jagular ya, itu contoh. Kita lihat lagi di bagian yang harus kita kerjakan. Ingsan ya, hitung gill arch dan gill rakers. Kita coba lepaskan ingsannya. Nah ini kita ambil satu ya, misalnya kita lepaskan bagian ingsannya. Ini agak susah untuk dilepas, tapi saya coba lepaskan ya. Ini ya, kita beramati di sini ada bagian dalam ini terputus, ada lekuk ya. Kalau kita hitung yang pertama bagian sini dulu, baru bagian sini kita tulis rumusnya. Tapi ada beberapa ingsan yang tidak bisa terhitung bagian gill rakersnya ini. Kalau tidak bisa terhitung berarti kita lewati, tapi kalau bisa kita hitung dan kita beri catatan ikan kita ini yang mana, tipe ingsannya yang mana. Oke, bagian yang terakhir kita lihat bentuk tambahan. Apakah ada tambahan? Oh, ini seperti begini, tidak ada ya. Lalu warna tubuh, kita lihat warna tubuh ikan kita ada totol-totol warna, ada hitam di bagian ekor, ada orange ya, merah di bagian sini, itu kita catat semua. Putih di bagian perut, ada kekuningan di bagian sirip dada, itu kita memberikan catatan untuk warna tubuh ya. Kemudian kita deskripsikan dari hasil itu semua, kita deskripsikan tentang ikan kita yang kita peroleh ya. Selanjutnya ikan yang kita sudah pilih ini, misalnya saya contohkan ini ikan yang paling kecil ya dari sini, karena wadah sampel botol sampel untuk koleksi tidak terlalu besar. Ini saya contohkan seperti ini. Kita cari botol yang punya ulir ya. Punya ulir, setelah kita mendeskripsikan ini, misalnya ikan yang ini yang kita sudah deskripsikan ya, tapi karena ikannya sesuai botol sampel kita masukkan. Pastikan semua masuk di dalam botol sampel yang sudah disiapkan oleh kita ya. Kemudian kita memberikan alkohol ya, kita masukkan alkohol ya, alkohol kita buka, kita siram di dalam ikan ini. Usahakan terendam semua ya. Ya, ini masih kurang alkoholnya, pastikan alkoholnya lebih daripada ikan. Nanti kita tambahkan alkoholnya. Lalu kita tutup ya. Iya, lalu kita beri label. Nama ikan, nama ilmiah, nama lokal, nama kita. Ya, kita yang nama, kemudian program studi kita tempel di bagian sini, kita gunakan kertas lakban dan selesai. Ya, untuk sampelnya kita sudah punya sampel ikan yang sudah terendam oleh alkohol. Kemudian foto ikan kita punya, ini kita foto. Jadi sampel yang kita sudah punya ini kita foto. Ikannya, sampelnya kita foto. Ya. Sampel ikan ini yang sudah terendam kita foto dengan nama ilmiah, nama lokal, kemudian nama kita, nama dan NIM kita foto, kita jepret baik-baik. Nah, ini kita masukkan di lembar terakhir di sini.
sampel ikan dilabel dan didokumentasikan. Ini yang akan dikumpulkan. Lembar pertama, pastikan nama tertulis, NIM, program studi, tanggal praktikum, nama lokal ikan, nama umum ikan itu dilihat di Fishbase di bawah nama Latin, ya, nama ilmiah itu. Nama ilmiah ditulis marga dan spesies huruf miring, kemudian penemu dan tahun. Foto ikan yang ini yang masih segar, kemudian parameter-parameter morfometrik, point to point yang kita ukur tadi, kita tulis semuanya, kita ukur semuanya. Kemudian untuk parameter meristik, semua sirip, jari-jari keras dan lunak kita hitung, kita berikan rumusnya untuk punggung dorsal, untuk dubur anal, untuk dada pektoral, untuk perut ventral, untuk ekor kaudal. Maaf tadi saya lupa untuk ekor. Kemudian, nah ini satu terlewatkan ya, kita hitung gurat sisi. Jadi kita lihat gurat sisi di sini itu yang dia berbentuk nah ini contohnya, gurat sisi itu dia ikuti punya garis ya dari belakang ekor sampai di kepala. Ini yang kita hitung sisik-sisiknya ada berapa sepanjang ini, kita hitung semuanya. Oke, semuanya sudah. Lalu kita beri catatan di sini, karena di sini adalah hitung gurat sisi atau linea lateralis. Kita tulis berapa jumlahnya. Misalnya 102, kita tulis 102. Bentuk tubuh bagaimana, posisi mulut bagaimana, bentuk gigi bagaimana, bentuk sisik bagaimana, bentuk sirip ekor bagaimana, posisi sirip perut terhadap sirip dada bagaimana. Ingsan kita hitung Gill Arch sama Gill Rakers, nanti bisa dilihat di penuntun praktikum ini. Bentuk tambahan pada tubuh, punya bentuk tambahan atau tidak. Kalau ikan jenis ini tidak punya, ya. Kemudian warna tubuhnya bagaimana, ada bintik, warnanya apa, di ekornya ini ada bis putih misalnya, ya. Itu kita beri catatan semua. Kemudian deskripsi, kita mendeskripsikan ikan ini berbentuknya apa, posisi mulutnya bagaimana, warnanya bagaimana, kita bercerita. Itu mendeskripsikan, kita bercerita. Lalu terakhir kita labeling sampel yang kita punya, kita dokumentasikan, kita masukkan di sini. Lembar ini yang akan dikumpulkan untuk diperiksa. Demikian penjelasan untuk penuntun praktikum ichthyologi tentang bagaimana belajar untuk mendeskripsikan spesies ikan. Terima kasih.